Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Moderasi beragama. Sesungguhnya agama itu tidak bisa dimoderasi, karena ajaran-ajaran agama itu betul-betul moderasi. Yang harus dimoderasi adalah cara pandang kita, sudut pandang kita, pemahaman kita, pola pikir kita terhadap ajaran agama. Ada beberapa kunci yang seharusnya dimoderasi cara pandang kita. Kunci yang pertama dan paling utama adalah sisi kemanusiaan. Karena agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, bukan agama rahmatan lil muslimin. Menebarkan kasih sayang, menumbuhkan rasa cinta dan damai, sebagaimana yang kita lakukan di dalam ibadah sholat 5 waktu. Dalam rukun sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu ucapan salam, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Itu hakikatnya kita harus betul-betul bisa menciptakan kedamaian. Harus betul-betul kita itu menyebarkan cinta dan kasih sayang. Jangan ada pertengkaran, jangan ada kebencian. Seluruh umat yang ada di dunia ini. Kunci yang kedua adalah kemaslahatan umat. Maksudnya kemaslahatan umat, setiap tingkah kita, perilaku kita, mata memandang, kaki melangkah, hati mengira, tangan meraba, itu harus betul-betul memberikan manfaat kepada umat. Bahkan dikuatkan dengan hadis baginda agung Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhu linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan jangan lupa kita berusaha mencegah mafsadat, kerusakan di bumi ini. Kunci yang ketiga adalah adil. Maksud adil di sini adalah memperlakukan secara adil tanpa memandang perbedaan. Baik itu perbedaan keyakinan, baik itu perbedaan budaya, baik itu perbedaan suku dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kunci yang keempat untuk memoderasi pola pikir kita, pemahaman kita adalah harus berimbang. Maksud berimbang di sini adalah betul-betul berada di tengah-tengah. Jangan sampai kita itu condong kepada golongan, condong kepada budaya, condong kepada agama-agama tertentu. Jadi kita itu harus betul-betul seimbang dalam berpikir, termasuk dalam berpandang. Yang kelima, kuncinya adalah harus taat konstitusi, harus taat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan harus taat terhadap kebijakan pemerintah. Karena kalau tidak ada pemerintah, niscaya ini negara akan hancur. Sebagaimana kata ulama yang ada di dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan, barang siapa tidak menghargai pemerintah, tidak mengikuti kebijakan pemerintah, niscaya orang itu tidak akan bahagia hidup di dunia ini. Kunci yang selanjutnya, nomor 6, adalah komitmen kebangsaan. Artinya nilai-nilai kebangsaan yang dibingkai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu ada slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda
tetapi kita satu tujuan, supaya hidup kita penuh makna, supaya hidup kita begitu penuh arti, supaya hidup kita itu betul-betul bahagia, bukan cuma di dunia tapi nanti di kemudian hari. Yang ketujuh, kunci yang ketujuh adalah toleransi. Yang patut dimoderasi cara pandang kita adalah toleransi. Toleransi itu adalah menghargai praktek beribadah, menghargai praktek beragama, terutama di dalam bidang ibadah. Udah jelas di dalam Al-Quran. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu dalil toleransi untuk menghargai perbedaan dalam praktek beribadah, perbedaan dalam praktek beragama. Untuk selanjutnya, kunci yang selanjutnya untuk memoderasi pola pikir kita, cara pandang kita tentang beragama, anti kekerasan. Jadi nomor 8 itu kita itu harus anti kekerasan, baik secara fisik atau secara verbal. Ingat, dikuatkan dengan hadis baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa seseorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, kita sering tiap hari membaca kalimat syahadat dalam sholat, bakal masuk ke dalam rukun sholat. Haram untuk mengocorkan atau mengalirkan darah sesama manusia, haram untuk menggasap hartanya, haram untuk memfitnahnya, haram untuk menggibahnya, haram untuk mendoliminya. Bukan sesama Islam saja, seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Yang terakhir, kunci yang terakhir untuk memoderasi pola pikir kita, cara pandang kita. Kita itu harus betul-betul menghormati kepada tradisi lokal. Dengan cara apa? Menjaga budaya, melestarikan budaya warisan daripada leluhur kita, menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, memahami tradisi. Selanjutnya kita harus banyak berinteraksi dengan masyarakat lokal, berpartisipasi dalam kegiatan budaya, membantu kelestarian lingkungan. Itu salah satu contoh perbuatan kita dalam penghormatan terhadap tradisi lokal. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.